Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Firmansa SPD, asal sekolah SMK Negeri 1 Penukal. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor peserta PPG 2015 03449081. NIM PPG 230112100004. Bersamakan video UKIN pembelajaran dengan materi jurnal penyesuaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya membaca doa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak saya terlebih dahulu. Alkiora, Hadir, Pak. Andini, Hadir, Pak. Asi, Hadir, Pak. Farada, Hadir, Pak. Monika, hadir semua ya. Ya, Pak. Oke, baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. ABCD, ayo bermain dengan gembira. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, Wan, silakan ya. Kaki ke belakang, silakan. Ya, ABCD, kiri kanan kiri. Ya. Mulai ya. 3 2 1. ABCD. ABCD. Sesungguhnya Sesungguhnya maju maju, mundur mundur, kiri kiri, kanan kanan, ABCD ABCD, sebaliknya sebaliknya, maju mundur, mundur maju, maju mundur, kiri kanan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu sebelumnya? Ya, siapa yang ingat? Ayo, silakan. Ya, Tentang neraca saldo, Pak. tentang neraca Saldo. Nah, ada yang masih ingat pengertian daripada neraca saldo? Neraca saldo adalah kumpulan akun-akun dari buku besar. Kumpulan akun-akun dari Buku besar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jurnal Penyesuaian. Namun sebelum itu Pak minta untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tapi kita dulu ini melalui aplikasi ya. Ya. Nah, ya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model project based learning (PJBL), peserta didik diharapkan mampu: 1. Menganalisis pengertian dan fungsi penyesuaian melalui media visual dengan benar. 2. Menganalisis tujuan penyusunan jurnal penyesuaian dengan teliti dan benar. 3. Menelaah prosedur pencatatan jurnal penyesuaian dengan benar. Dan yang terakhir, keempat, merancang jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi MS Excel. Nah, kita putar lagi, kemudian nama yang keluar silakan diberi tanggapan sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Kita putar lagi ya. Ya.
Yang lain, ayo silakan berikan pendapatnya. Silakan. Gambar apa itu? Gambar hewan. Ayo silakan. Itu tuh ya, Gambar manusia berbicara karena manusia bicara dengan hewan. Ya. Ada lagi apa lagi? Ayo. Ya. Silakan. Nenek menjelaskan kepada hewan, tetapi tidak sesuai karena hewan tidak mungkin berbicara kepada manusia. Ya. Nenek menjelaskan kepada Hewan. Ya, lanjut. Menurut saya itu sekumpulan hewan yang disesuaikan sesuai dengan misal gajah bersama dengan gajah dan hewan lainnya disesuaikan oleh manusia. Ya. Pencitraan atau sebuah gambar bahwasanya kemampuan manusia itu berbeda. Tidak mungkin kita memaksakan burung untuk Benar. atau gajah untuk Terbang. Nah, jadi inilah ilustrasi daripada sebuah gambar. Termasuk kami sebagai guru hanya bertugas menggali potensi terhadap siswa. Oh, ini pintar diskusi. Oh, ini pintar olahraga. Tidak mungkin kita kamu harus olahraga pacak seperti yang laki-laki misalnya, mungkin kan? Jadi beda kemampuan orang itu beda. Jadi apa yang ditugaskan oleh guru kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Tinggal dia atau mereka yang menilai. Jadi tidak mesti harus pintar semua ilmu, oh, bukan. Jadi suku dan. Nah inilah terkait pembelajaran atau materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi guru mengajar siswa berdasarkan kemampuan. Jadi menyesuaikan kemampuan serta didik adalah benar. Jadi menyesuaikan transaksi yang telah terjadi dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Proses pencatatan dan jenis transaksi penyesuaian. Beban dibayar muka atau prepaid expense, kadang disebut juga beban yang ditangguhkan atau deferred expense, adalah pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan. Padahal jasa atau barangnya belum diterima. Aset ini kemudian berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Bahan habis pakai dan asuransi dibayar di muka adalah dua contoh beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Contoh lain adalah iklan dibayar di muka dan bunga dibayar di muka. Ya. Jadi beban dibayar di muka itu artinya apa tadi? Pos yang awal dicatat sebagai aset. Nah, kenapa dia termasuk aset? Karena kasnya telah dibayarkan. Karena Kasnya telah dibayarkan. ya, kasnya sudah kita keluarkan, namun manfaatnya belum kita gunakan sepenuhnya. Ada tuh contohnya tadi, supply bahan habis pakai dan asuransi. Asuransi dibayar di muka, kemudian iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Ya, silakan diamati video terkait beban dibayar atau di muka. Kebanyakan adalah beban transaksi di transaksi. Jadi memilih misalnya kita jumlah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Itu kan ada tadi dijelaskan beban sewa dan beban dibayar di muka. Ya. Apa perbedaan beban dibayar di muka dan beban sewa, Pak? Beban sewa dengan beban dibayar Di muka. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Ada tidak Pak akun khusus dari jurnal penyesuaian? Ya.
biaya dibayar di muka harus diperlakukan sebagai akibat? Biaya dibayar. Di muka. Oke, cukup 3 pertanyaan dulu. Jadi kita jawab dulu satu-satu. Yang pertama tadi, perbedaan beban sewa dengan beban dibayar. Beban sewa artinya waktu kita membayar. Ini biasa kita catat di dalam jurnal. Kita tulis beban sewa pada kas. Nah, beban sewa pada kas inilah yang harus disesuaikan ketika tanggal 31 di akhir tahun. Seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, seberapa yang sudah menjadi beban, seberapa yang masih menjadi aset atau yang kita punya. Makanya timbul beban sewa dibayar. Nah, itulah perbedaannya. Kita catat sebagai beban sewa, nanti akan timbul sewa dibayar. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar titik-titik. Nanti akan timbul transaksi di ayat jurnal. Paham ya? Khusus sebenarnya ada 4, sudah Pak kirim di modul ya. Ada 4 dan tidak mungkin melenceng dari yang 4 tadi. Nah ini akun khususnya ada 4. 1, beban dibayar di muka. Berikutnya lagi pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini artinya kebalikan daripada beban dibayar di muka. Kalau tadi kita sebagai anak kos, kalau pemilik kosnya yang mencatat sebagai pendapatan di dalam akuntan, jadi ada yang jual, ada yang sewa, ada yang menyewakan. Nah inilah pendapatan diterima di muka harusnya dicatat sebagai pemilik kos-kosan tadi, bukan dicatat sebagai aset secara keseluruhan, karena ada hak orang lain di dalam aset tersebut, makanya boleh dijual. Kemudian akun pendapatan yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Nah ini kalau PT ya, kalau PT biasanya mainannya kontrak. Bisa kalau borongan itu sudah 50% baru dicairkan. Nah itu perusahaan yang mencairkan mencatatnya sebagai beban yang harus dibayar. Karena mereka sudah menyelesaikan proyek tapi pekerjaannya belum dibayar. Makanya pemborong itu butuh modal. Bekerja dulu baru dibayar oleh dinas. Guru ini ngajar dulu baru 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan paling cepat dibayar. Jadi itu termasuk beban yang masih harus dibayar, atau tunjangan guru K3 ke-13 atau tunjangan hari raya. Hari raya sudah lewat tapi uangnya belum diterima, belum dapat. Jadi dinas mencatat sebagai beban yang masih harus dibayar. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau dihasilkan. Ini sebagai gurunya tadi atau sebagai orang yang borong tadi. Nah itulah kira-kira penjelasan akun yang khusus terkait jurnal penyesuaian. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak lanjut. Ini ada LKPD, lembar kerja serta didik ya. Silakan bentuk kelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Tulis nama kelompok, kegiatan. Ada soal pengetahuan, ada soal keterampilan. Nah, petunjuk kerja itu lihat di halaman berikutnya untuk yang keterampilan.
Baca secara seksama kasus di bawah ini sebelum Anda mengerjakan. Kerjakan di lembar kertas yang disediakan sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian selesaikan ke dalam kelompok. Silakan dikerjakan. Bagi tugas ada yang soal uraian, ada yang untuk mengetik proyek dalam Microsoft Word. Ya. Ya, silakan. Buat jurnal penyesuaian, jangan lupa nama perusahaan, judul, kemudian periode. Masih tetap perusahaan nama Sentosa. Tahun 2020. Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum jelas boleh ditanyakan terkait masalah yang ada di KPD. Kemudian waktu untuk mengerjakan kita sepakati 15 menit selesai ya, karena hanya satu proyek itu beban sewa. Kalau beban dibayar dan tempat sama ini soal aja. Ya, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Tulis nama kelompok. Kirim. Untuk lain foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang perusahaan jasa Aman Sukasa, jurnal penyesuaian per 31 Januari 2022. Kenalkan, nama saya Anissa Putri, di samping saya ada Farada. Sini kami akan menjawab pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Farada. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja ini. Yang pertama itu, jelaskan pengertian dan fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang disebabkan adanya akun-akun yang tidak menggambarkan jumlah senyatanya. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, apa tujuan penyusunan jurnal penyesuaian? Tujuan penyusunan jurnal penyesuaian yaitu 1. Memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran. 2. Agar akun real, aktiva, dan utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Agar akun nominal dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, jelaskan prosedur pencatatan jurnal penyesuaian. Buat neraca saldo yang belum disesuaikan. Melakukan analisis terhadap setiap akun yang ada di suatu usaha. Mencari semua data akuntansi, data transaksi yang sebelumnya sudah tercatat tetapi tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Oke, baiklah, itulah penjawaban dari soal pertama dari Pak Rada. Selanjutnya kami akan menjawab soal kedua, yaitu soal yang pertama, pada neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka senilai 5 juta rupiah pada akhir periode pencatatan. Akun sewa dibayar di muka tersebut ternyata tinggal 2 juta. Soal nomor 2, perlengkapan supplies yang dimiliki perusahaan Aman Sempasa adalah senilai 2 juta rupiah. Sesuai yang dicatat di neraca saldo sebelumnya penyesuaian. Beberapa dari perlengkapan tersebut telah digunakan dan pada tanggal 31 Desember 2022 perlengkapan tersisa adalah sebesar 1 juta rupiah. Langsung lanjut ke kolom. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 31 Desember. Pada kolom keterangan, beban sewa pada sewa DDM, debitnya 3 juta dan kreditnya 3 juta. Lanjutnya soal yang kedua, pada kolom tanggal terdapat tanggal 31 Desember. Di kolom keterangan terdapat beban perlengkapan pada perlengkapan, debit 1 juta, kredit 1 juta, dan totalnya adalah 4 juta. Oke, baik, dari penjelasan dari kelompok kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang ada yang jelas? Untuk isian yang beban perlengkapan pada perlengkapan itu, kenapa kalian tidak memakai beban perlengkapan pada perlengkapan BDM dibayar di muka? Alasannya baik. Oke, baik, Susan, terima kasih telah bertanya. Jawabannya akan dijawab oleh Parada. Parada, silakan. Baiklah, kenapa kami pada tanggal jurnal kedua tanggal 31 pada beban perlengkapan dengan perlengkapan kami tidak menggunakan beban perlengkapan pada perlengkapan dibayar muka, karena pada soalnya itu tidak ada keterangan perlengkapan dibayar muka, hanya perlengkapan atau supply saja. Baik, Susan, bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Sangat mengerti. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Oke, baik, Rasi, silakan. Oke. Untuk yang jurnal pertama itu beban sewa pada sewa DDM. Itu bagaimana cara bisa mendapatkan 3 juta? Oke, jawab pertanyaan dari Rasi. Baiklah, tadi pertanyaannya itu kenapa jawabannya nominalnya itu 3 juta. Itu didapat dari karena akun sewa dibayar di mukanya itu senilai 5 juta dan pada akhir periode pencatatan akun sewa dibayar di muka tersebut ternyata tinggal 2 juta. Jadi proses pencatatannya itu akun sewa dibayar di muka senilai 5 juta dikurang dengan akun yang dibayar di muka yang tersisa 2 juta. Jadi nominalnya itu 5 juta dikurang dengan 2 juta, hasilnya 3 juta rupiah. Baiklah, itu saja. Oke, baik, Kasih, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Oke, baik. Sesi tanya jawab kami tutup. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil analisis dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di soal tadi disampaikan bahwa sewa sebanyak sebesar 5 juta. Kemudian tersisa sebesar 2. Jadi kenapa 3 juta? Karena yang tersisa adalah 2 juta. Sedangkan yang kita catat ini adalah beban sewa. Artinya yang sudah menjadi beban, yang sudah harus kita bayar adalah senilai 3 juta. 5 dikurang 2 juta. jadi 3 juta. Contoh ya, beban sewa. Sisanya adalah sewa dibayar Di muka. Nah, inilah yang termasuk nantinya ke aset atau harta kita sebagai pengurang daripada beban sewa. Jadi beban sewa ini dikurang nantinya. Tidak jadi beban lagi karena sudah dikurang beban yang di sebelah debit. Beban sewa pada
Inilah yang bakal jadi pengurang nantinya waktu di jurnal umum, di kertas kerja. Kemudian untuk yang beban perlengkapan, kenapa tidak dibayar? Karena perlengkapan ini tidak membayar setelah dibeli, kita memakai, tinggal pakai. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Sebagai penutup, silakan para anak yang bisa menyimpulkan manfaat daripada materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengetahui fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan atau mengupdate saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari aktual basis. Tujuan jurnal penyesuaian adalah mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui dalam suatu periode. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk memilih akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih bagus sekali. Baik, sebagai penutup, Pak ada kuis, jadi silakan keluarkan handphonenya. Kita mulai bermain game pengetahuan untuk mengukur daripada kemampuan yang telah kita pelajari hari ini. Nanti Pak kirim linknya ke grup WA. Silakan buka handphonenya. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa diterima, menjadi bermanfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari maupun kehidupan di sekolah. Demikian Pak Airi, untuk materi berikutnya silakan pelajari tentang neraca laju atau worksheet ya, kertas kerja. Itu saja mungkin untuk hari ini. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Pak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.